Welcome to my world, Jibango. Welcome to my channel, Jibango. Halo netizen yang budiman, lihat nih laptop yang aku beli kemarin. Aku beli secara online via Bukalapak, yang ternyata setelah di unboxing aku apes, LCD-nya pecah, bergaris putih besar. Aku nggak tahu nih salah di sellernya atau bagian pengiriman. Yang jelas aku sempat klaim, tapi kemudian setelah aku cek tak ada masalah dan laptop bisa bekerja dengan baik, ya sudah saya batalkan klaimnya. Semoga barangnya awet ya. Sudah 4 bulan aku pakai nih. Karena aku nggak pernah pakai laptop dengan spek yang lebih tinggi dari ini, maka aku bilang ini laptop yang sangat worth it sekali ya, antara harga dan hasil yang kita dapat. Laptop baru yang aku beli pada tahun 2017 dengan harga 3,5 juta, tidak ada apa-apanya, jauh sekali dibandingkan dengan laptop second seharga 3.125.000 rupiah, udah termasuk ongkos kirim ini, yaitu dalam hal kemampuan editing video dan desain grafis. Namun ya itu juga, namanya kita beli barang bekas secara online lagi. Resikonya ya seperti saya temui kemarin, LCD pecah. Mungkin kedepannya kalau beli secara online harus menggunakan packing kayu ya. Sellernya juga harus benar-benar terpercaya. Alasan saya membeli T440p ini karena untuk upgrade-nya sangat leluasa. Membukanya mudah, dengan 2 baut cukup. Pada slot RAM-nya terdapat 2 buah slot RAM, bisa menampung sebanyak 16 GB. Dalam laptopku aku hanya memakai 8 GB saja. Jadi masih ada sisa 1 slot RAM untuk dipasang. Namun 8 GB saja aku udah merasa cukup. Kemudian mengganti harddisknya gampang sekali. Kemudian bila harddisknya dirasa masih kurang nih, kamu bisa memanfaatkan dari tempat di PD-ROM untuk kamu pasangkan harddisk dengan menggunakan KD dengan ukuran 9,5 mm kalau tidak salah. Nah, lepaskan DVD-ROM-nya dan kita pasang harddisk baru. Nah, maka penyimpanan kita menjadi bertambah. Lihat tuh, aku menambah 2 tera. Untuk internalnya aku menggunakan harddisk SSD 128 GB biar ngebut. Nah, ini bahkan sampai kipas prosesor bisa dibuka dan prosesornya pun dapat diganti. Nah, dalam proses ini adalah proses penggantian prosesor nih. Dapat mendukung sampai Core i7 tentunya dengan generasi yang sama dan spesifikasi yang sesuai ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pengeditan video. Dalam pengeditan video ini saya menggunakan file video dari kamera DSLR dengan frame rate 60 fps dengan resolusi Full HD. Adapun ini saya menggunakan Pegas ya. Di Pegas untuk mengurangi lag selama ngedit ada beberapa pilihan resolusi. Yang terbaik adalah best. Tapi kalau kita menggunakan best, kalau di PC saya yang lama itu bisa patah-patah hasil previewnya. Oke, sekarang kita akan mencoba satu-satu ya. Saya dalam mengcapture gambar ini kan menggunakan aplikasi bawaan screen recorder ya. Nah, ini kan memberatkan kinerja laptop juga nih. Jadi tanpa perekaman gambar ini kinerjanya bisa lebih baik lagi. Dengan kualitas base tetap lancar. Dengan satu track kualitas base Full HD 60 fps lancar, tidak ada masalah. Hanya satu track tapi. Kemudian bagaimana kalau diberi efek? Nah, diberi efek pun tetap lancar jalannya dengan tampilan preview ya, auto. Kemudian kita ganti dengan full. Nah, menggunakan full mulai terasa patah-patah. Ini efek yang saya gunakan adalah efek emboss, termasuk berat ya, bukan bawaan Pegas juga. Ketika kita memakai settingan auto, berjalan dengan lancar. Sekarang kita pada settingan base. Di base auto pun tetap lancar. Namun ketika kita menggunakan base full, terasa berat. Tapi ini sangat standar sekali ya. Settingan base terasa patah-patah, tapi kan karena kita menggunakan aplikasi perekam gambar juga, kalau kita turunin ke preview masih lancar. Jadi
tidak ada kendala berarti. Kemudian ini saya uji rendering dengan menggunakan satu file video yang track atas bawahnya itu hanya gambar. Jadi untuk Full HD 30 fps saya dapatkan 16 menit video, panjangnya durasi 16 menit, hasil rendernya juga 16 menit. Satu video saja dengan 30 fps. Kita simak yuk. Udah di rumah aja, jangan kemana-mana, nanti kena corona. Udah di rumah aja, jangan kemana-mana, nanti kena corona. Di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Oke? Siap Om. Nah, dalam video yang ini saya menggunakan dua file video, dua track video, kemudian banyak track, kemudian dikasih efek dengan renderan Full HD 30 fps. File dengan durasi tidak sampai 2 menit, hampir 2 menit. Proses rendernya sekitar 5 menitan. Karena ya lebih berat lagi ya, karena udah memakai efek dan track videonya lebih banyak. Jadi kesimpulannya, laptop ini untuk ngedit dalam kualitas Full HD masih tetap mumpuni, masih bagus kinerjanya, masih bisa kita andalkan. Kalau untuk 4K mungkin akan terasa berat ya. Tapi kalau sekarang ini kan kebanyakan masih memakai Full HD. Untuk 5 tahun ke depan masih bisa aman dipakai. Begitu saja review dari saya tentang editing video. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.